wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya, kepada yang terhormat Ibu Neili Elizah MPD selaku dosen mata kuliah penelitian tindakan kelas, dan kepada teman-teman semua yang semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmatnya ya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi pada mata kuliah penelitian tindakan kelas dalam keadaan sehat insyaallah, amin. Sholawat serta salam tidak lupa juga mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, serta kita semua sebagai umatnya, amin. Baik, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, SDK Parantika, Faiz Muhammad Ridho, dan Anita Dewi Febrianti akan sedikit menjelaskan materi penelitian tindakan kelas, yaitu tentang tujuan, kegunaan, dan prinsip dari PTK. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita buka pertemuan pada kali ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang tujuan penelitian tindakan kelas yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja, check it out. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama yaitu tentang tujuan penelitian tindakan kelas. Ya, menurut Kunanta dalam bukunya yaitu Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembangan Profesi Guru, beliau menyatakan ada 9 tujuan dari PTK, yaitu yang pertama diantaranya untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas yang dipahami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran di kelas. Yang ketiga sebagai peningkatan relevansi pendidikan. Yang keempat sebagai alat training in service, yaitu untuk melengkapi guru dengan skill atau metode ya, metode baru untuk mempertajam kekuatan analitisnya. Kemudian yang kelima sebagai alat untuk lebih inovatif terhadap pembelajaran. Yang keenam yaitu untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan, yaitu melalui perbaikan praktik pembelajaran di kelas. Yang ketujuh untuk meningkatkan sifat profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedelapan menumbuh kembangkan budaya akademik. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan, peningkatan dan perbaikan proses pembelajaran, di samping untuk meningkatkan relevansi dan mutu hasil pendidikan, juga untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber-sumber daya yang terintegrasi di dalamnya. Nah, jadi jika perbaikan dan peningkatan layanan pembelajaran dapat terwujud dengan baik berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas, menurut Suyanto ada tujuan penyerta yang juga dapat dicapai sekaligus dalam kegiatan penelitian tindakan kelas, yaitu tujuan penyerta yang dapat dicapai adalah terjadinya proses latihan dalam jabatan oleh guru selama proses penelitian tindakan kelas. Nah, ini dapat terjadi karena tujuan utama dari penelitian tindakan kelas adalah perbaikan dan peningkatan. Ya, adapun tujuan penyertaan penelitian tindakan kelas yang dapat dicapai diantaranya yaitu yang pertama, terjadinya proses latihan dalam jabatan selama proses penelitian itu berlangsung. Yang kedua yaitu membiasakan guru mengembangkan sikap ilmiah, terbuka, dan jujur dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan kepada guru untuk berimprovisasi dalam melakukan tindakan pembelajaran yang direncanakan secara tepat waktu. Ya, mungkin sekian materi pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kegunaan penelitian tindakan kelas PTK. PTK ini adalah salah satu model penelitian praktis yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja guru. Beberapa manfaat penelitian ini adalah yang pertama, PTK dapat digunakan sebagai cara bagi guru untuk meneliti sendiri praktik
praktik pembelajaran yang dilakukan di kelas. Manfaat pelaksanaan PTK bagi guru ini adalah untuk memperbaiki praktik pembelajarannya agar lebih efektif, efisien, dan dapat diterima dengan baik oleh seluruh peserta didik. Yang kedua, guru dapat melakukan PTK sambil melaksanakan tugas sehari-hari, sehingga tidak perlu mengorbankan target kurikulum yang harus dicapai oleh para guru. Hal tersebut dimungkinkan karena PTK ini membutuhkan waktu dan tenaga secara khusus, sehingga tidak membebani pekerjaan guru. Yang ketiga, PTK dapat menjembatani kesenjangan antara teori pembelajaran dan praktiknya di kelas. Yang keempat, melalui pelaksanaan PTK ini, guru dapat melihat, merasakan, dan menghayati secara langsung apakah praktik-praktik pembelajaran yang selama ini dilakukan memiliki efektivitas, efisiensi yang tinggi atau tidak. Ditinjau dari aspek yang hendak diperbaiki, maka PTK ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan inovasi pembelajaran. Inovasi yang dilakukan oleh guru melalui PTK ini dapat berupa inovasi sistem pembelajaran, materi, strategi, dan metode, serta alat pembelajaran dan evaluasi yang diperkirakan harus sudah diperbarui sesuai dengan pembaharuan pendidikan yang ada. Guru yang melakukan PTK ini harus lebih peka dengan kebutuhan dan perkembangan di kelas dan bersikap terbuka dengan pembaharuan. Dari penjelasan di atas, manfaat penelitian tindakan kelas ini secara umum yaitu yang pertama, menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan guru untuk meningkatkan mutu pembelajarannya. Yang kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, dan atau tradisi meneliti dan menuliskan artikel ilmiah di kalangan guru. Yang ketiga, mampu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, sinergitas antara guru dan satu sekolah ataupun beberapa sekolah untuk bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Dewi Febrianti sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas atau PTK. Secara umum, ada 4 prinsip kunci penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama, kritik reflektif, yaitu suatu perhitungan situasi seperti catatan atau dokumen pejabat digunakan untuk membuat tuntutan tersembunyi menjadi lebih baik. Yang kedua, kritik dialektika, digunakan untuk memahami antara fenomena dan konteksnya. Yang ketiga, sumber daya kolaboratif. Prinsip ini mempersyaratkan bahwa setiap gagasan seseorang sama penting dengan sumber daya potensial. Yang keempat, yaitu ambil resiko. Proses perubahan mengancam semua cara yang telah ditetapkan sebelumnya, maka diperlukan kejelian untuk mengambil resiko. Sedangkan menurut Hopkins ada 6 prinsip dalam penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang pertama, PTK tidak mengganggu kegiatan guru mengajar di kelas. Pekerjaan utama seorang guru adalah mengajar, sehingga dalam melakukan penelitian, tindakan kelas seyogianya tidak berpengaruh pada komitmennya sebagai pengajar. Yang kedua, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang berlebihan dari guru, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Dengan kata lain, sejauh mungkin harus menggunakan prosedur pengumpulan data yang dapat ditangani sendiri oleh guru, sementara ia tetap aktif berfungsi sebagai guru yang bertugas secara penuh. Yang ketiga, yaitu metode yang digunakan harus bersifat andal atau reliable, sehingga guru dapat mengidentifikasikan serta merumuskan hipotesis dengan penuh keyakinan. Yang keempat, peneliti adalah guru dan untuk kepentingan guru yang bersangkutan. Jadi masalah penelitian diusahakan berupa masalah yang merisaukan dan bertitik tolak dari tanggung jawab profesionalnya. Hal ini bertujuan agar guru tersebut memiliki komitmen terhadap pengembangan profesinya. Yang kelima, konsisten dengan prosedur dan etika. Dalam penyelenggaraan penelitian tindakan kelas, guru harus bersikap konsisten menaruh kepedulian dengan prosedur. Yang kelima, konsisten dengan prosedur dan etika. Dalam penyelenggaraan penelitian tindakan kelas, guru harus bersikap konsisten menaruh kepedulian tinggi terhadap prosedur etika yang berkaitan dengan pekerjaannya. Dan yang terakhir, menggunakan wawasan yang lebih luas daripada
daripada perspektif kelas. Meskipun kelas merupakan cakupan tanggung jawab seorang guru, namun dalam pelaksanaan penelitian sejauh mungkin harus menggunakan wawasan yang lebih luas daripada tindakan perspektif. Lalu selain prinsip penelitian tindakan yang tadi saya jelaskan, ada juga prinsip yang lain, diantaranya yang pertama, kegiatan nyata dalam situasi rutin. Penelitian tindakan dilakukan oleh peneliti tanpa mengubah situasi rutin. Jika penelitian dilakukan dalam situasi lain, hasilnya tidak menjamin dapat dilaksanakannya dalam situasi aslinya, atau penelitiannya tidak dalam situasi wajar. Oleh karena itu, penelitian tindakan tidak perlu mengadakan waktu khusus, tidak mengubah jadwal yang sudah ada. Yang kedua yaitu kesadaran diri untuk memperoleh kinerja. Penelitian tindakan dilakukan bukan karena ada paksaan atau permintaan dari pihak lain, melainkan harus ada dasar sukarela dengan senang hati karena menunggu hasilnya yang diharapkan lebih baik dari hasil yang lalu yang belum memuaskan sehingga perlu ditingkatkan. Yang ketiga yaitu SWOT sebagai dasar pijakan. Penelitian tindakan harus dimulai dengan melaksanakan analisis SWOT terdiri dari unsur-unsur S berarti strength atau kekuatan yang dimiliki, W berarti weakness artinya kelemahan yang ada padanya, O yaitu opportunity yang artinya kesempatan yang dihadapi, dan T berarti threat atau ancaman yang dihadapi. 4 hal tersebut dilihat dari sudut guru, kepala sekolah atau pengawas yang akan melaksanakan penelitian tindakan dalam kelas. Yang keempat yaitu upaya empiris dan sistematik. Prinsip keempat dari penelitian tindakan ini merupakan penerapan dari prinsip ketiga. Dengan telah dilakukannya SWOT, tentu saja apabila guru, kepala sekolah, atau pengawas melakukan penelitian tindakan, berarti sudah mengikuti prinsip empiris, yaitu terkait dengan pengalaman dan sistematik, berpijak pada unsur-unsur yang terkait dengan keseluruhan sistem yang terkait dengan objek yang sedang digarap. Yang kelima yaitu prinsip SMART dalam perencanaan. Dalam proses perencanaan SMART yang terdiri dari 5 huruf dapat dimaknai sebagai S yaitu spesifik atau khusus, tidak terlalu umum. Lalu M yaitu manageable yang artinya dapat dikelola atau dilaksanakan. A yaitu acceptable atau dapat diterima lingkungan. R yaitu realistik atau operasional, tidak di luar jangkauan. Dan T yaitu time bound yaitu terikat oleh waktu terencana. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.